Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Majlis Ta'lim Az-Zakir Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus Ketua Yayasan Haji Ramayuli Al-Mukarram Dr. Haji Ramayuli beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan dalam iringan kita bersama beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ibu-ibu yang hadir pada majlis yang mulia ini, mudah-mudahan juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, mudah segala urusannya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan rasa syukur itu menghantarkan diri kita untuk sebagai abdan syakura, hamba-hamba yang selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita ngitung akan nikmat Allah, ya, dari tidur, dari istirahat, ya, dari makan dan minum, gerak badan, semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah abdan syakura, selalu hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Allah telah menjanjikan la azidannakum, pasti akan aku tambahin. Ya, pasti itu lam ta'kid lagi, ya, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tetapi jangan sampai kita kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari majlis yang mulia ini kita saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita langsung mengingatkan tentang hakikat syukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara teriring salam mudah-mudahan tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan istiqamah dalam manhaj dan sunnah beliau. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai pengajian kita dengan sama-sama mengharap rahmat taufik berkah dari Allah, dan senantiasa kita bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala hajat kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah Allah, kita memasuki di ayat 23 surah Al-A'raf, ya. Kita baca bersama-sama, nanti kita bisa mentadabburi daripada isi dan kandungannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتن قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما
بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون Sadaqallahul azim. Baik para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang kisah Nabi Allah Adam wa Sayyidat Hawa. Ya, jadi dua manusia. Ya, baik itu Nabi Allah Adam dan juga Sayyidat Hawa. Ya, daripada bapaknya manusia, ya, manusia awal, ya. Baik, ketika beliau diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar daripada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk tidak mendekati syajarah, ya. La taqrabu hadhihi syajarah. Maka di situ kenapa muncul kemudian ada kata-kata al-khuld, keabadian, kekekalan. Maka syajaratul khuldi, ya. Karena perintah awalnya untuk tidak mendekati, ya. Apalagi memakan buahnya dan sebagainya. Mendekati aja enggak, apalagi memakan atau ya menikmati daripada buah syajarah tersebut. Ternyata waswasa syaitan. Nah, disinilah sesungguhnya musuh yang terbesar bagi umat Islam, bagi manusia, bagi hamba Allah adalah syaitan. Ya. Dengan kita memperturutkan hawa nafsu, maka hawa nafsu ini harus dihadapi, ya, harus dihindari. Dengan cara kita menjaga ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memperturutkan hawa nafsunya, melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya dalam melaksanakan syariat, ketentuan, ya, kewajiban dan hak juga perintah Allah, ya, yang berupa syariat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai hambanya untuk bisa melaksanakan itu. Ya. Tetapi syaitan tidak pernah tinggal diam ketika manusia melakukan kezaliman, melakukan kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Allah Adam wa Sayyidah Hawa diturunkan ke bumi, maka beliau berdua, beliau berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi al-i'tiraf bil dzunub, al-i'tiraf bil sayyi'ah. Jadi mengakui atas dosa, ya, suatu hal yang dilanggar oleh Sayyidah Hawa dan Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka beliau berdoa berdua dengan berkata, Rabbana zalamna, kami telah menzalimi diri kami,
Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengampuni dosa kami dan juga tidak memberikan rahmatmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Kemana lagi kami ingin meminta ampunan kecuali dari engkau. Disinilah i'tiraf. Jadi ketika kita mengucapkan kalimatul istighfar dengan memohon ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan maksiat, tentunya disitulah titik akhir manusia. Ya. Seperti yang di dalam kalimat Abu laka bidambi Abu laka binikmatika alayya Abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Maka ini penting sekali kalau bisa kita lazimkan doa ini, karena kita tidak lepas daripada salah, abai. Kadang-kadang apa ya, yang namanya dalam kehidupan seorang hamba yang penuh dosa, yang penuh kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini kita munajatkan di hadapan Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memberikan maghfirah kepada kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepada kami, rahmatmu kepada kami, lanakunanna, pasti kami termasuk orang-orang yang sangat merugi. Itu dua penekanan lagi. Kalimatul lam, harful lam, kelihatan dulu di situ. La itu bukan lam nafiyah, tapi lam ta'kid, penekanan. Pasti kami orang-orang yang merugi, sangat-sangat merugi. La nakunanna, ditambahkan lagi nun taukid, double. Sungguh kami sangat merugi sekali ketika kami tidak mendapatkan maghfirahmu dan kami tidak mendapatkan rahmatmu. Jadi rahmat itu penting sekali. Bisa jadi amal-amal yang kita lakukan ya tidak membuahkan sesuatu yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beramal bukan khalis liwajhillah, tetapi beramalnya kita karena wajibun yang lain, karena maksud yang lain. Ya, nah itu maka harus pemurnian hati kita daripada perbuatan riya, perbuatan sombong, perbuatan yang menyimpang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmatnya nggak turun, kasih sayangnya Allah nggak turun. Nah, ya. Maka ada sebuah kisah, seorang hamba dimasukkan ke neraka, komplain, ya, bahwa saya sudah sholat, ya, saya sudah melakukan kebaikan, tetapi kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah bahwa engkau masuk surga ini, ya, tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia ini, seorang hamba ini tidak mengakui atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekeh dengan pendiriannya bahwa sholatku ini karena hasil usahaku sendiri, ya, ibadahku karena dari hasil usahaku sendiri. Dia lupa tentang intervensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmatnya Allah, ya, kita bisa masuk surga. Jadi masukkan ke dalam neraka, komplain. Kenapa? Katakanlah bahwa engkau masuk surga dengan rahmat Allah. Enggak. Seorang hamba ini enggak mau mengakui dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tetap di dalam neraka. Tetapi pas terakhir baru mengakui. Katakanlah bahwa engkau masuk surga atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usahanya sendiri. Ya. Maka rahmat Allah ini penting sekali. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah kita minta, rahmat juga kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La nakunanna minal khasirin. Kalau misalnya maghfirah enggak turun, rahmat Allah enggak turun, lanakunanna minal khasirin. Itu sangat-sangat kami, betul-betul kami dalam keadaan kerugian.
Ya. Kemudian qala bitu ba'dukum li ba'din aduw wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Allah berfirman, turunlah kamu, ya, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai suatu yang telah ditentukan. Jadi memang dunia ini adalah tempat danaan, ya, hinaan. Maka kecuali illa man atallah biqalbin salim, illa man rahimah rabbi. Manusia tentunya butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musuh terbesar kita adalah syaitan yang selalu mengarahkan manusia ke dalam kemungkaran. Ya. Kisah ini, ya, kita dapat mengambil pelajaran bahwa turunnya Nabi Allah Adam dan Sayyidah Hawa dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi itu karena bujuk rawian bahwa suara syaitan. Nah, begitu juga manusia, ya, selalu ditaswis, diganggu oleh syaitan yang mengarahkan untuk berbuat kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Bahwa kita hidup di bumi, ya, di alam dunia, dan di alam dunia pula nanti kita akan dimatikan. Kemudian wa minha tukhrajun, ya, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Sebelumnya enggak ada, dengan wasilah orang tua kita hadir di alam dunia. Nah, ini bahan perenungan buat kita, Bu. Ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di titik ini biasanya manusia pada lupa dari mana dia berasal dan mau kemana dia akan berpulang. Ya. Maka perlu kita merenungkan, kadang-kadang hakikat manusia itu ngapain sih sebetulnya kita hadir di alam dunia ini, ngapain? Itu perlu diingatkan juga. Ya. Kita lahir, dibina, hidup, ya, makan, minum terus, ya. Pada saatnya berkeluarga, pada saatnya sudah berkeluarga, ya, menua, habis menua sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu perjalanan manusia. Lah, persiapan kita setelah kematian kita apa? Tentunya amal soleh. Sesuatu yang paling setia itu adalah amal soleh. Menurut Al-Imam Hatib Al-Aqsa, ya, dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali di Ayyuhal Walad, itu beliau menciptakan sesuatu yang paling setia dalam kehidupan manusia adalah amal soleh. Harta yang kita miliki sampai kuburan aja. Istri yang setia, yang dulu konon kabarnya kita hidup semati banget, ya, giliran kita mati, istri kita tidak mengikuti ke yang lain, nggak ikut, pasti pulang. Ya udah Mas, ya udah Pak, Papa, kalau memang sudah pada Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami pulang ya. Semoga engkau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu akhir manusia. Pulang, keluarganya pulang, mobil yang kesayangannya pulang, kendaraan yang kesayangannya pulang. Faya wahid. Maka yang tersisa adalah amal soleh. Amal-amal ngajinya dia, pahala-pahala ngajinya dia, pahala-pahala berbuat baiknya dia di alam dunia. Itu yang ngintilin. Ngintilin ngerti nggak, Bu? Ya, ngikutin. Yang nemenin kita, yang setia itu masuk ke dalam kubur. Ya, kalau dia baik, maka alam kuburnya diterangkan dengan kebaikannya. Kalau dia jahat, maka keburukannya akan menemaninya. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diketahuilah bahwa amal soleh adalah sesuatu yang paling setia. Ya.
Datanglah Munkar dan Nakir, malaikat Munkar dan Nakir menanyakan perihal alam kubur. Ya begitu. Ya, nanti yaumul hisab, yaumul ba'ats, ya, yaumul mizan. Dan itu hakun, dan itu benar adanya dalam kehidupan manusia bagi seorang muslim. Ya. Maka tauhid kita kudu beresin dulu. Akidah kita kudu beresin dulu. Karena ada manusia-manusia yang tidak percaya akhirat dulu. Ya, jadi naturalisme itu karena bercampurnya orang tua, akhirnya saya terlahir di alam dunia. Saya dikasih makan, dikasih minum, hidup. Dan itu perkembangannya manusia. Karena makan, karena minum dan sebagainya, hidup dia. Ya. Kemudian saya mati karena sudah menua. Selesai kehidupan dia. Dia udah nggak ada lagi kehidupan setelah kehidupan dunia bagi kaum naturalis. Ya. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan juga hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita percaya bahwa nanti akhirnya kita akan kembali ke negeri akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kullu 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan hangus, akan lenyap kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu introspeksi diri bahwa kita mumpung masih ada kesempatan, kita pupuk amal soleh. Ya. Maka disitulah ya kita harus qala fiha tahyauna, kita hidup ya. Dan Al-Qur'an juga mengarahkan kita qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kehidupan kita berkeluarga hanya untuk Allah, ibadah ya, keluarga ibadah, ngaji ibadah, berbuat baik ibadah ya, taat suami ibadah ya. Kalau kita mentaati sesuai dengan syariat. Tapi kalau misalnya bermaksiat di hadapan Allah, nggak boleh diikuti, tidak perlu dipatuhi. Kita bobol bank bareng-bareng. Jadi la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya mengarah kepada kebaikan, ayo mas kita hadir dalam majelis ilmu ya, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada kebaikan, ayo kita hadir dalam majelis ilmu, pengajian mana kita hadir. Itu bagus, ngajak kepada kebaikan. Tapi kalau misalnya ngajak kepada keburukan, contohnya apa? Ayo mas kita bobol bank, ini kita kayak cekak banget nih masalah ekonomi kita bobol bank aja bareng-bareng. Itu pelanggaran ya, penjara nanti ujung-ujungnya ya. Berdua suami istri ya, komplotan suami istri membobol bank gara-gara kesulitan ekonomi. Nauzubillah. Bisa terjadi gak tuh? Bisa, ternyata banyak terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Suami istri bekerja sama dalam kebatilan, ada itu ya, banyak lagi ya. Nauzubillah, melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kisah Nabi Allah Adam dan Sayyidah Hawa menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya musuh terbesar kita adalah syaitan yang selalu mengarahkan kepada kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Nggak apa-apa, Nabi Allah ada, silakan aja deketin pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pohon keabadian, syajaratul khuld. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dzalika khair. Jadi pakaian yang utama, pakaian yang mulia adalah pakaian libasu taqwa. Ketakwaan. Jadi semuanya muaranya ke takwa tuh.
Kita berkeluarga menuju takwa kepada Allah, mengikuti syariat Allah. Kita ngaji menuju takwa kepada Allah, ya kan? Mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama, ya. Mempelajari daripada tafaqquh fid din. Jadi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Jadi kita wasilah mendapatkan kebaikan dari Allah dengan melaksanakan belajar, ya, memahami agama, ya, dengan kita belajar, ya. Kemudian, wahai anak Adam, anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kuasa Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Dzalika min ayatillah la'allahum yattaqun. Ya bani Adam la yaftinannakumul syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk melihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka kita selalu berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemana-mana kudu doa, ya, supaya pengen ngaji ini bisa aja belok itu, ya, bisa jadi melemahkan. Karena kebaikan yang kita jalankan, syaitan itu nggak ridho kalau kita melakukan kepada kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada aja, ya, taswis nggak ngapa-ngapa, tahu melihat lakinya butak aja rasanya. Itu kenapa? Karena kita ya selalu, nggak ada duit. Kadang-kadang ada duit kagak ada duit juga sama aja, ya, ditaswis juga oleh setan. Udah dikasih masih bilang kurang aja mas, ini masih kurang mas. Ada aja, ya. Maka libasut takwa itulah yang menjadi tameng kita, rasa syukur kita kepada Allah, ya, ridhonya Allah kepada kita, ya, penjagaan Allah kepada kita, itu menjadi tameng kita. Maka itu selalu berdoa kepada Allah untuk senantiasa diberikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita melihat laki kita butak, mudah baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Supaya lihat laki kita adem, bawa duit kagak bawa duit, bawanya adem aja. Karena kita ngamalin doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak hal, bukan hanya masalah ekonomi udah cukup, ternyata ada perasaan cemburu yang berlebihan. Lakinya baru nongkrong sedikit aja, ngapain? Ngapelin janda ya? Udah bawanya sewot aja, padahal lagi mau ngopi, ya. Itu taswis dari setan bisa aja berlaku dimanapun kita berada. Maka kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaminya berangkat kerja, doain, bukan malah dijutekin. Doain, ya Allah lindungilah hambamu, ya, suamiku. Karena pengawasan saya terbatas ya Allah. Engkau yang maha memberikan pengawasan kepada diri suamiku. Nah gitu, ya kan? Kita di rumah,
ngepel, nyapu, bebenah dan sebagainya. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga anak kita. Ya, aku serahkan ke sholat. Ya, bahwa sesungguhnya engkau khairul hafiz. Sesungguhnya engkau adalah penjaga, sesungguhnya penjaga daripada makhluk-makhluknya. Ya, kita terbatas. Ya, istri di rumah, pegawai di mana-mana, nyatanya lakinya kemana-mana tahu. Tapi kalau misalnya lakinya soleh, ya, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah terjaga. Maka kunci takwa, laki bini kudu bertakwa itu. Surah ayat kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun. Itu apa? Tentrem kalau kita mandang, enak, sedep, ya. Bawa pulang bawa duit apa kagak, yang penting bawanya padahal sedep aja. Karena libas takwa sudah dipakai dalam dirinya. Maksud daripada libas takwa itu selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka diingatkan di sini di ayat ini, ya Bani Adam, ayat cucu anak Adam, bahwa setan adalah musuhmu yang nyata. Jadi yang selalu mengarahkan kepada keburukan, memperturutkan hawa nafsunya. Udah jangan ngaji, besok-besok juga ada hari untuk bisa ngaji. Ya, siapa yang punya jaminan bahwa besok kita masih hidup? Ya kan gak ada yang jamin. Ya, seorang dokter spesialis pun tidak bisa menjamin. Semuanya bisa terjadi. Jadi memang begitulah perjalanan manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini perlu kita renungkan bersama agar supaya kita kuat dalam iman, kuat dalam takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Nah, giliran dia berbuat keburukan, Allah lah yang menyuruh jadi. Kemudian qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sungguh Allah tidak menyuruh kepada kekejian, kepada keburukan. Manusialah yang terbawa hawa nafsunya sehingga dia berbuat kesalahan. Ya. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Sungguh kau bisa mengatakan demikian yang sesuatu yang kau tidak ketahui. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wa ud'uhu mukhlishina lahu-d-din kama bada'akum ta'udun. Ya. Katalah Tuhanku menyuruhku berlaku adil, hadapkanlah wajahmu kepada Allah setiap salat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Nah, itu. Di awal kita diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini kadang-kadang manusia lupa. Ya, lupa dia. Jumawa dia, sombong dia. Ya. Karena banyak hartanya sombong dia. Karena memperturutkan hawa nafsunya, bahwa dia menyangka bahwa dengan keberadaan harta itu adalah kemuliaan bagi. Padahal kemuliaan itu yang sesungguhnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Harta itu hanya wasilah saja untuk kita hidup. Ya. Dari udah ngumpulin harta segunung-gunung, rumahnya mewah begitu. Nggak taunya Allah kasih takdir dia sakit, meninggal. Belum merasakan kebahagiaan dari hartanya. Boleh kita mencari dunia, tapi tidak harus seimbang dengan kehidupan akhirat. Jadikan harta itu sebagai wasilah menuju takwa di hadapan Allah. Begitu. Tapi seringkali manusia lupa, udah banyak harta tapi lupa, dia pikir, dia kumpul akan nikmat Allah, sombong. Nah, itu harus diingatkan. Sebagaimana engkau dilahirkan di awal
ya, dari Allah, diciptakan dari Allah, dan kemudian kau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kafa bil mauti wa idam, cukuplah kematian seseorang menjadi pelajaran bagi yang hidup. Maka kita bertakziah itu salah satu sebagai untuk meringankan beban sang sahibul mayit. Di samping itu juga itu menjadi pelajaran buat kita. Oh iya, kita nggak lama juga hidup di alam dunia. Kita akan kembali kepada Allah sebagaimana Allah menghidupkan kita di alam dunia dalam wasil orang tua kita. Kita lahir di alam dunia, kemudian kita berkehidupan di alam dunia ini, dan pada akhirnya sesuai dengan jatahnya masing-masing. Ya, seperti zaman kita Guru Haji Sadam Madiyah kan sudah mendorong kita. Dulu mah ngajinya nyender ya di pojokannya kecamatan ya. Lawan-lawan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka fariqan mukhlisina, untuk kita senantiasa tawadhu ikhlas menjalankan ketaatan di hadapan Allah. Ya Allah, Haji, ngapain sih ngaji mulu? Ngapain kita sholat mulu? Ngapain kita berbuat baik mulu? Ya. Karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi konsekuensi kita sudah beriman kepada Allah. Ya. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim dhalalah inna muttaqadu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian diberi petunjuk dan sebagian lagi ya sempat menjadi sesat. Ya, menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah, mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Maka orang-orang yang menjadikan setan sebagai pelindungnya, maka mereka akan mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah Allah sebagai pelindung kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, petunjuk. Ya, maka apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentunya kita jalankan. Selalu doa itu ya, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afa wal ghina. Wal ghina, ghina itu nerima, jangan lapang dada ya, daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu berdoa mohon petunjuknya. Ya. Minta petunjuknya selalu. Ya. Allahumma hdina. Ya. Dan sehari kita 17 kali itu. Tidak terasa kita berdoa kepada Allah. Maka untuk memahami aqwal wa af'al di dalam sholat, tentunya kita harus paham betul-betul. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kami untuk selalu di jalan mustaqim yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan di jalan orang-orang yang sesat, ya, orang kafir, orang-orang musyrik. Itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, orang-orang yang mengikuti syaitan sebagai pelindungnya, bukan Allah. Ya. Maka akidah tauhid perlu kita kuatkan. Tawajuh kita kencangkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hari ini ada 4 pesan ya dalam kitab Ayyul Wahan. Yang pertama, penguatan akidah as-sahihah, akidah as-salimah harus kita kuatkan. Kita banyak dosa, maka taubatan nasuha. Maka itu menjadi jalan bagi seorang salih, seorang hamba yang mencari Tuhannya. Ya, kenapa sih hidup ini kayak bete banget? Kenapa sih hidup ini sengsara banget rasanya? Ya, karena dia lupa kepada Tuhannya. Ya, mencari kekayaan bukan dari cara yang baik. Ya, dengan cara-cara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jadi jaminan tuh. Ya, banyak orang-orang yang di KPK. Minggu lalu saya ceramah di KPK. Orang-orang yang koruptor, orang-orang yang terakhir ya itu manusia-manusia yang melanggar. Ya, baru nyesal.
Maka mumpung masih ada waktu, kita taubat daripada segala maksiat. Ya, tawajuh kepada Allah, kuatkan akidah kita. Allah Ar-Razzaq, Allah At-Tawwab, Allah apalagi yang banyak dalam Asmaul Husna. Kita minta, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mayoritas kan masalah ekonomi, jalan pintas, main ke dukun, minta ke kuburan, minta ke dukun dan sebagainya. Kalau kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya banyak hal-hal yang melanggar daripada syariat. Maka langkah kedua adalah taubatan nasuha. Yang ketiga adalah senantiasa membebaskan daripada hak-hak orang lain. Nah, kita punya salah, kita minta maaf. Ya, itu akan membuka bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tentunya kita selalu belajar ilmu syariat. Karena ilmu syariat itulah menghantarkan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ilmu syariat, ngaji dilanjutkan terus, ya, pemahaman tentang agama ini berjalan terus, pemahaman tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sirah jatiahnya orang-orang salihin, orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan di sini disebutkan la yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. Ashabul jannati humul faizun. Ketahuilah. Maka beda-beda. Ya, enggak akan sama selama-lamanya orang yang golongan surga sama golongan neraka, enggak akan sama. Ya. Dan sungguh ketahuilah golongan yang ahli surga itulah yang mendapatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan patokan utama inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan, kedudukan semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah suka kepada hamba-hamba yang di mata Allah adalah orang-orang yang mulia, adalah orang-orang yang tentunya meningkatkan kualitas takwanya. Kualitas takwa dzalika khair. Dan libas takwa itu adalah sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik pakaian bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari pembahasan kita pada malam hari ini memberikan hikmah dan itu menjadi acuan, menjadi pedoman untuk menjalankan hidup kita daripada sisa-sisa umur. Ya, kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi paling minim kita sudah punya bekal, yaitu bekal takwa kita di hadapan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ke puncak pasti butuh bekal, ya, konsumsinya, persiapan pakaiannya. Nah, apalagi itu baru cuma ke Bogor, apalagi ini ke negeri akhiratnya kita tidak akan kembali. Nah, ya, kalau kembali lagi mana dia? Itu hanya di Indonesia aja. Jadi kalau udah dikubur, udah lepas kita. Ya, maka kita akan berhadapan dengan hisab, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul mizan. Udah antara surga dan neraka. Maka kalau di dunianya bagus, insya Allah di akhiratnya juga bagus. Di dunianya baik, maka di akhirat juga akan baik. Kita bersabar daripada menjalankan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan sehat walafiat, suami kita semuanya diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuknya oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang sholih dan sholihat, selalu jamaah doain ketika nanti ke sekolah, doain, Fatihain, ya Allahumma ij'al ya auladadi ya misalnya minal muttaqin, minas sholihin, minal mumtazin, doain, ya Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu bit-ta'wil. Ya, janji saya belum terpenuhi, ya, saya pengen ngirimin belum selesai ya, nanti besok
saya kirimin ya Allah, mafaqihu fiddin wa 'allimhu bitta'wil. Ya usahain hubung-hubungnya ya Allah, ya Allah. Engkau tak menjaga anak hamba ini ya Allah di sekolah, mau dia badar mau apa, mudah-mudahan Engkau jaga ya daripada keburukan yang terjadi. Ya, hindari bullying, hindari perundungan, hindari gangguan-gangguan. Maka dari berkat doa kita, ya mudah-mudahan Allah mengijabah. Al-hadiniyah wa ala kulli nabiyyin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik fi ahlina wa barik fi auladina wa la tadarrahum wa wafiqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana anzilna munzalan barakan wa anta khairul munzilin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.